Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Just Speak English Club YouTube channel. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan ngebahas tentang modal perfect. Oke, apa itu modal perfect? Nanti kita akan bahas secara detail ya. Jadi jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Dan don't forget to hit subscribe and like and also share button ya. Jadi, apa sih modal perfect itu? Baiklah, teman-teman semua, sebelum kita ngebahas apa yang dimaksud dengan modal perfect, aku mau nge-review sebentar bahwa yang namanya modal itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Oke, modal itu sering juga disebut dengan bagian dari auxiliary atau kata kerja bantu. Nah, kali ini bentuk auxiliary-nya adalah berbentuk modal ya. Jadi auxiliary itu ada macam-macam ya. Ada do, does, did, have, has, kemudian ada to be dan segala macam. Kemudian ditambah dengan kata dengan modal. Nah, modal ini sebenarnya dibagi menjadi 3 bentuk. Ada modal present, kemudian ada modal past, dan juga ada modal perfect. Nah, modal present ini biasa teman-teman jumpai pada kata can, may, shall, will gitu ya, dan lain-lain. Kemudian biasanya dalam kalimat biasanya ditambah dengan kata kerja pertama gitu ya, kalau bikin kalimat menggunakan modal bentuk pertama atau bentuk present. Kemudian ada juga modal bentuk past, yaitu ada could, might, should, would, dan lain-lain. Nah, itu disebut dengan modal present dan modal past. Dan terakhir ada yang namanya modal perfect. Modal perfect ini dari namanya udah kelihatan ya. Berarti ada kata modal ditambah dengan kata perfect. Berarti modalnya bisa muncul kata could, kemudian might atau may, kemudian ada kata should, kemudian ada must. Nah, bagian dari perfectnya biasanya diwakili oleh kata have gitu ya. Jadi bentuknya adalah could have, kemudian ada kata might have, should have, kemudian ada kata must have, dan lain-lain. Nah, biasanya dalam kalimat atau ketika teman-teman ngebuat sebuah kalimat menggunakan kata modal perfect, biasanya ketika membutuhkan sebuah kata kerja yang butuh atau kata kerja yang muncul adalah kata kerja bentuk ketiga. Kemudian kalau misalkan nggak ditemukan kata kerja, biasanya dalam bentuk kalimat nominal, maka yang muncul adalah to be yang namanya been gitu ya. Nah, tadi kalau misalkan modal present dan modal past, biasanya ketemu kata kerja pertama atau ketemu to be. Nah, kalau yang modal perfect ingat ya, selalu ketemu kata kerja ketiga, dan kalau dia kalimat nominal dia ketemu dengan kata been. Oke, udah tahu ya. Jadi modal perfect itu biasanya dipakai untuk mengungkapin kejadian pada masa lampau. Gitu ya. Nah, pemakaian modal perfect ini biasanya bermacam-macam atau berbeda-beda sesuai dengan arti atau kondisi saat itu gitu ya, tergantung dengan maknanya. Misalkan kalau misalkan could have artinya beda sendiri, kemudian nanti should have penggunaannya juga berbeda karena maknanya juga berbeda. Oke, nggak perlu panjang lebar, kita akan bahas satu persatu dari keempat modal perfect ini. Oke, yang pertama adalah kata must have atau modal perfect berbentuk must have. Nah, must have ini biasanya kita gunain ketika kita ngebahas atau ngungkapin sebuah kesimpulan akan kejadian yang udah terjadi di masa lampau. Oke. Nah, kesimpulan ini biasanya ya sekitar 95% deh bahwa itu pasti terjadi. Makanya must have itu diartiin sebagai artinya adalah pasti gitu ya, pasti. Contoh nih, aku punya sebuah percakapan. Misalkan when we came home, we found the door of my house was open and broken, katanya. Ketika kami pulang kemarin tuh, katanya, kami lihat rumah kami itu pintunya udah kebuka sama rusak. Terus ditanggap ini, ada tanggapannya, oh, there must have been thieves stealing in your house. Pasti ada pencuri yang mencuri di rumahmu, katanya gitu. Nah, teman-teman perhatikan kata must have-nya. Must have ini artinya adalah pasti, yang memastikan kejadian yang udah terjadi. Ya, kesimpulan yang diambilnya adalah pasti ada pencuri, walaupun sebenarnya bukan ada pencuri ya kan ya, tetapi kemungkinan besar adalah pencurian, makanya dia menggunakan kata pasti must have. Kemudian di situ ada kata to be been karena kalimatnya adalah kalimat nominal ya. There must have been thieves stealing in your house, katanya gitu. Oke. Aku kasih contoh berikutnya ya. Dia bilang, I did everything she asked me to do to make her happy, kata dia. Aku tuh udah ngelakuin segala hal, semuanya udah aku lakuin untuk dia agar dia tuh bahagia, kata dia itu. Terus temannya nyimpulin nih, you must have loved her so much. Kamu pasti mencintainya, katanya sangat mencintai dia. Nah, teman-teman perhatikan di situ kata-kata must have yang diikuti dengan love, kata kerja ketiga. Artinya adalah pasti mencintai dia. Kenapa? Karena dia melakukan semuanya untuk dia, gitu. Jadi must have itu dipakai untuk mengungkapin kesimpulan yang udah atas kejadian yang udah terjadi di masa lampau, gitu. Bisa ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah penggunaan kata might have. Might have ini biasa diikuti verb 3 atau juga diikuti dengan been ya. Might have ini digunakan ketika kita ingin ngungkapin kemungkinan akan sebuah kejadian yang terjadi di masa lampau.
Kemungkinan itu berarti berapa coba? 50-50 ya biasanya ya, 50-50. Jadi kita nggak yakin tapi nggak juga, maka nggak terlalu yakin, makanya disebut dengan kemungkinan gitu ya. Oke, kita ambil contohnya. This one, I called him several times yesterday but there was no answer, kata dia. Aku tuh udah nelpon dia berkali-kali kemarin tapi nggak dijawab juga. Oh, he might have gone to somewhere. Dia mungkin pergi ke suatu tempat loh. Ya juga gitu ya. Nah, kata might have itu diikuti dengan kata verb 3 di sana. Artinya adalah mungkin pergi ke suatu tempat. Bisa ya teman-teman ya. Oke, satu lagi. She never helped me doing my homework, kata dia. Dia itu nggak pernah loh ngebantuin aku ngerjain PR, kata gitu ya. Oh, don't be angry, jangan marah. She might have been busy, kata dia. She might have been busy. Artinya dia mungkin sibuk kemarin itu, makanya dia nggak ngebantuin kamu gitu. Might have been. Teman-teman perhatikan di situ yang pertama tadi ada kata might have gone, kalau ini might have been ya. Yang satu diikuti verb 3, yang satu ini diikuti dengan been to be ya. Karena apa teman-teman tahu bedanya? Yaps, karena yang pertama tadi kalimat verbal pakai kata kerja, kalau ini menggunakan kalimat nominal ya, ketemunya kata sifat tuh ada busy gitu. Oke, selanjutnya ada kata should atau ought to have. Nah ini artinya adalah, nah should sama ought to ini bisa interchangeable ya. Artinya kamu bisa pakai kata should, bisa juga pakai kata ought to ya. Boleh dipakai salah satu. Nggak dua-duanya malah aneh ya kalau dua-duanya salah satu aja. Nah kapan gunain should have ini? Oke, ini biasanya diungkapkan ketika ingin menyatakan sebuah saran yang seharusnya dilakukan oleh seseorang di masa lampau, namun saran itu nggak dilaksanain. Lebih cenderung pada penyesalan sih, seharusnya gitu tapi enggak, karena gitu maksudnya ya, seharusnya tuh gini tapi enggak dilakuin gitu. Itu maksud dari kata should have verb 3 atau ought to have verb 3 atau have been gitu ya. Kalau misalkan pengen jelas kita langsung ke contohnya aja ya. Yang pertama, I'm so angry to myself, I failed in the test, I should have studied harder, kata dia. Aku tuh marah banget sama diri aku sendiri. Aku gagal lagi di ujian. I should have studied harder. Aku tuh seharusnya belajar lebih giat. Nah di situ should have studied harder artinya seharusnya belajar lebih giat. Menandakan kalau dia menyesali kalau dia itu nggak belajar. Maksudnya kayak gitu. Should have studied itu artinya dia itu nggak belajar. Sebaiknya belajar giat tapi enggak. Makanya dia gagal. Terus marah deh gitu ya. Lanjut. Johnny missed the train this morning. Johnny itu ketinggalan keretanya pagi ini. Oh, he should have come earlier. Dia itu seharusnya datang lebih awal biar nggak terlambat gitu. Should have come earlier gitu ya. Itu artinya menyesali. Seharusnya datang tapi malah nggak. Datangnya terlambat, makanya ketinggalan kereta gitu. Lanjut. Yang keempat ada could have. Nah, could have ini biasanya kita gunain kalau ingin ngungkapin kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu di masa lampau tapi enggak. Maksudnya gini. Artinya gue bisa aja gini loh, tapi enggak. Maksudnya kayak gitu. Penggunaan kata could have itu, gue tuh bisa, tapi katanya gitu. Bisa aja, tapi gini gitu. Contoh deh, langsung aja. I could have finished my study this year, but I prefer to focus on my work first. Aku tuh katanya have finished my study this year. Bisa aja, aku tuh bisa aja nyelesain kuliah aku tahun ini, tapi aku fokus dulu deh ke kerjaan, katanya gitu. Makanya nggak selesai. Bisa aja tapi enggak dilakuin gitu. Perhatikan ya, could have ditambah finish verb 3. Lanjut. I could have left her but I didn't because I didn't want to hurt her. Mantap banget nih. Aku tuh kata dia could have left her. Aku tuh bisa aja ninggalin dia, tapi nggak aku lakuin. Tau nggak kenapa? I didn't want to hurt her. Iya. Yeah. Aku tuh bisa aja ninggalin dia tapi nggak gue lakuin. Kenapa? Karena aku tuh nggak mau nyakitin dia gitu. Maksudnya gitu ya. I didn't want to hurt her. Manis banget nih cowok ini ya. Nah, manis atau jahat? Oke, perhatikan ya. Could have ditambah dengan left verb 3. Nah, ini adalah pembahasan tentang model perfect. Nah, mudah-mudahan model perfect ini bisa bermanfaat dan bisa ngebantu teman-teman dalam belajar bahasa Inggris lagi tentang grammar, khususnya tentang grammar model perfect. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Terima kasih udah nonton ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.